Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Damayanti, peserta magang di Bimba Ki Hajar Dewantoro. Saya akan menjawab jawaban observasi kelas hari keempat. Yang pertama, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Nah, menyapanya itu adalah dengan bertanya mengenai dialog umum atau berdialog Bimba. Yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview? Berdialog umum dulu kepada si anak, bertanya kabar, bertanya apakah sudah makan, bertanya tentang kegiatan hari ini. Yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Bernyanyi, berdialog umum, berdialog Bimba, mengajak anak bercerita apa yang dia sukai, dan mengajak anak untuk bermain modul. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Ini bisa dimulai dengan hal-hal yang mereka sudah pahami terlebih dahulu. Misalnya, apakah diantar oleh mama, apakah sudah makan, apakah sudah mandi, dan berlanjut pada hal-hal yang mereka sukai. Selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan reward dan motivasi pada anak? Memberikan reward ini bisa berupa pujian atau tos atau memberikan semangat pada anak. Selanjutnya, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Kapan ini harus dilakukan minimal 5 menit sekali. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresinya harus ceria, sikapnya harus ramah, penampilannya harus rapi dan bersemangat selama kegiatan. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh motivator agar anak tidak merasa bosan? Untuk tidak merasa bosan bisa menerapkan teori Bandul. Jadi bermain baca-bacaan, mewarnai, matematika, lalu selanjutnya bernyanyi. Selanjutnya, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan baca-bacaan secara berbarengan? Ya, ini biasanya dilakukan di akhir sebelum berdoa bersama. Selanjutnya, pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Setiap murid sikapnya berbeda-beda. Ada yang bersemangat, ada yang masih mengantuk, ada yang pendiam. Dan selanjutnya, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan? Ada beberapa yang tidak ceria, mungkin karena mereka pendiam juga dan mungkin mereka masih baru terhadap suasana kelas. Selanjutnya, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada kegiatan inti? Sikap murid, ada yang antusias, ada yang biasa saja, tapi mereka tetap fokus pada kegiatan. Selanjutnya, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Semua murid mau dan senang ketika melakukan kegiatan, misalnya kegiatan bernyanyi atau berdialog bersama atau bermain baca-bacaan berbarengan. Biasanya mereka semangat ketika melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Yang ini tidak ada karena kita melakukan small step system dan individual system. Jadi semua kegiatan harus berdasarkan kemampuan dan kemauan anak. Selanjutnya, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Saya telah mengamati beberapa murid. Yang pertama ada Afra. Afra itu sulit fokus, dia banyak bercerita dan harus lebih diarahkan agar mau bermain baca-bacaan. Selanjutnya ada Kak Kenny yang tenang dan fokus ketika melakukan kegiatan bermain modul. Selanjutnya ada Kak Laura yang pendiam, tapi ketika diajak bermain baca-bacaan dan bermain modul terlihat antusias.
Selanjutnya, pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas itu biasa tergantung setiap murid, karena ada kelas yang sangat-sangat aktif, ada juga kelas yang biasa saja karena mungkin murid-muridnya yang pendiam dan belum begitu terbuka terhadap motivator. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami murid? Ini tidak ada, karena di Bimba itu harus berdasarkan kemauan dan kemampuan si murid. Selanjutnya, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Kegiatan pembuka ini dilalui dengan berdoa, berdialog umum, bernyanyi Cinta Ananda, yel-yel semangat, tepuk semangat, dan bernyanyi La Bimba. Selanjutnya, apakah yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Kegiatan inti ini bisa menerapkan teori bandul, bermain baca-bacaan, bermain modul matematika, bermain modul tulis, bernyanyi. Selanjutnya, jelaskan mengenai kegiatan utama atau prioritas yang paling banyak dilakukan. Yang paling banyak dilakukan adalah kegiatan baca-bacaan. Jadi kegiatan selingan seperti kegiatan bermain modul matematika dan bermain modul tulis dan menggambar itu adalah selingan, dan yang harus dilakukan lebih banyak adalah kegiatan baca-bacaan. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Ketika kegiatan penutup bisa melakukan bermain baca-bacaan secara berbarengan, lalu berdoa bersama, dan mungkin sedikit bernyanyi dan berdialog ala Bimba. Selanjutnya, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Bimba interview dilakukan selama 40 menit. Jadi 10 menit di kegiatan awal itu untuk berdialog umum, untuk berdialog ala Bimba, untuk bernyanyi, lalu kegiatan inti, dan selanjutnya 10 menit terakhir itu biasanya dilakukan untuk kegiatan bimbingan masing-masing murid yang dilakukan secara bergantian. Jadi minggu ini misalnya murid A, selanjutnya murid B, dan begitu seterusnya.